Iran telah meluncurkan serangkaian serangan balasan yang menargetkan pangkalan militer Amerika Serikat dan sekutunya di Timur Tengah, termasuk Kuwait. Apakah ketegangan di Timur Tengah akan kembali mencapai titik didih? Apakah serangan Iran ini menjadi sinyal bahwa negara ini tak lagi berharap pada negosiasi damai yang tengah berjalan? Kita bahas bersama Marsma TNI Purnawirawan Agung Sasongko-Jati, pakar PPAU, alumni US Air War College. Selamat sore Pak Agung, kalau Anda bisa membaca dari serangan yang dilakukan Iran, yang disebutkan diduga dilakukan Iran ke Kuwait, apa yang bisa Anda baca dari keberanian Iran yang menyerang 3 negara sekutu Amerika Serikat di Timur Tengah? Jadi menurut saya ini bukan Ya, silakan Pak Agung. ya, jadi ini bukan apa ya, bukan keberanian saja. Ini memang adalah suatu upaya untuk saling membalas, karena memang Amerika pada saat memberikan proposal mengembalikan proposal yang sudah setuju, harusnya ditambah lagi dengan proposal baru dari Trump, itu biasanya memberi tekanan berupa serangan. Dan serangan itu bukan sekedar membalas serangan terhadap kapal-kapal yang dihantam oleh Iran, tapi juga serangan terhadap pengendali daripada drone-drone yang memang digunakan untuk menyerang kapal tersebut. Namun pada saat balasan Amerika menyerang ke pusat radar di Pulau Qesem, Iran tidak membalasnya ke kapal-kapal Amerika, tapi dia membalasnya justru malah menyerang Kuwait. Karena dia tahu bahwa di Kuwait itu terdapat pangkalan udara Amerika dan pangkalan angkatan darat, di mana pangkalan angkatan darat inilah yang mengirim helikopter yang digunakan untuk menyerang pangkalan di Qesem. Pulau Qesem itu menggunakan helikopter, dan helikopter ini betul dari Uni Emirat, tetapi pangkalannya diesel. Dan juga serangan dari Iran itu memberikan pesan juga kepada Bahrain bahwa saya bisa hancurkan kalian meskipun serangannya berupa rudal balistik yang bisa ditangkis, tetapi juga mengirim menggunakan drone ke airport atau bandara, pusat logistik daripada angkatan darat. Karena apa? Karena dia tahu bahwa Amerika akan mencoba menembakkan rudal Dark Eagle atau rudal hipersonik pertama kali dari Kuwait. Oleh karena itulah maka Iran memberikan pesan, jangan mencoba-coba mulai lagi mengganggu Iran. Ya, tapi gini Pak Agung, ketika yang terbaru adalah Iran membantah bahwa serangan di bandara Kuwait itu adalah rudal Iran, karena menurut Iran ini adalah Amerika Serikat yang gagal menghalangi rudal. Namun di sisi lain, Kuwait juga dikabarkan mengusir perwakilan Iran dari Kuwait. Apa yang bisa Anda lihat dari sini, Pak Agung? Ya betul, bahwa yang menimbulkan yang diserang adalah pangkalan logistik daripada Amerika menggunakan drone ya. Tetapi ada yang korban jatuh di dekat bandara, itu memang adalah dari rudal Patriot yang mengalami gagal. Jadi tidak berhasil untuk menembak dan dia terjatuh di situ. Jadi betul dikatakan Iran bahwa khusus untuk yang korbannya bukan korban daripada beberapa kontraktor Amerika, itu karena memang ada rudal Patriot yang jatuh. Kalau soal pengusiran daripada kuasa atau perwakilan Iran di Kuwait, ya memang mungkin sudah seharusnya ya, karena memang Iran menyerang Kuwait meskipun yang diserang ada pangkalan udara Amerika, pangkalan angkatan darat, logistik Amerika, tetapi kadang-kadang kan orang cari kambing hitam. Meskipun yang mendapat korban itu akibat dari rudal Patriot yang gagal dan jatuh di dekat bandara, tetapi tetap kan harus Kuwait memberikan suatu sikap, yaitu dengan personal menggerakkan daripada perwakilan Iran di Kuwait. Ya, tapi Pak Agung, sebenarnya untuk saat ini ketika perang sudah berlanjut beberapa bulan, seberapa besar sih sebenarnya kekuatan rudal Iran hingga bisa disebutkan mampu meluncurkan serangan baru lagi? Rudal Iran itu dari New York Times saja mengatakan 70% masih sisa. Padahal kemarin perang yang hebat selama 40 hari itu ternyata baru 30%. Baru 30%. Dan selama pada fase 30%. Dan selama fase itu juga sekarang tentu Iran menambah rudalnya lagi. Karena rudal itu kan kebanyakan bukan soal rudal siap, tapi rudal dirakit kembali ya. Sedangkan yang sekarang sudah siap kayaknya kembali pulih ada drone.
karena memang Iran tuh produsen drone untuk perang dan selama ini dia mensuplai untuk ke Rusia dan dalam setahun mereka bisa produksi di atas 40.000. Jadi kalau dia kemarin gunakan drone-nya sekitar 10.000 dengan cepat dia bisa memproduksi ulang dan bisa memenuhi lagi kebutuhan untuk penggunaan drone seperti Shahid tipe 136 dan 258. Artinya ini pure semua kekuatan milik Iran atau memang ada kemungkinan dibantu negara lain seperti Rusia atau Tiongkok mungkin Pak Agung? Jelas, untuk pengendalian, untuk ketepatan daripada perkenaan itu menggunakan bantuan daripada GPS atau Global Position Satellite B2 buatan Cina, serta untuk pengendali untuk ketepatan, untuk electronic warfare, perang elektronika, untuk jamming dan sebagainya itu dari Rusia. Tapi untuk banyak peralatan seperti mesin autopilot, mikroelektronik, serta mesin-mesin jet dan mesin-mesin roket itu jelas dari Cina bisa produksi dengan cepat. Dan Iran adalah ahli dalam mengintegrasikan semua itu dan untuk rudal-rudal setelah drone-drone yang mereka ciptakan sendiri. Jadi itu yang terjadi. Mojtaba disebut Amerika Serikat masih hidup dan terlibat aktif meski melalui perantara. Apakah ini artinya perjanjian damai yang memang sedang berlangsung antara Amerika Serikat dan juga Iran tidak akan menemui titik terang, Pak Agung? Mojtaba itu adalah dokumen baru ya. Mungkin banyak dari keputusan yang diambil itu adalah keputusan yang dibuat oleh Garda Revolusi karena bersifat operasional. Namun mereka tetap membutuhkan Mojtaba sebagai pemimpin yang menyetujui atau tidak menyetujui. Mungkin Mojtaba hanya tidak menyetujui di bidang tertentu yang sifatnya strategis ya. Tapi untuk mengenai pertempuran, mengenai tindakan-tindakan itu kebanyakan keputusan diambil oleh pimpinan daripada RGC atau Garda Revolusi. Mojtaba sendiri kelihatannya tidak mengatakan tidak menyetujui, tapi tentunya Mojtaba tidak akan mau bila dengan apa hasil dari proposal itu merugikan Iran atau membuat Iran menjadi pihak yang dirugikan atau tidak mendapat keuntungan. Karena memang Amerika itu kan sambil berunding, sambil neken, sambil mengancam, sambil menekan, sambil menawarkan. Memang itu adalah cara. Tetapi waktu makin pendek bagi Trump dan dia suka tidak suka harus memenuhi sebagian besar permintaan dari Iran. Baik. Baik, terima kasih Pak Agung Sasongko-Jati, pakar PPAU, alumni US Air War College sudah berbagi perspektif di Kompas Petang. Selamat sore Pak Agung.